Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about introduce oneself. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perkenalan diri. Jadi cara memperkenalkan diri itu apa saja yang harus kita sebutkan di dalam perkenalan diri. Nah, in here the first thing we are going to talk is the greeting. Kemudian nanti ada name, age, born, occupation, location, address, family members, kemudian yang terakhir ada hobi. Nah, greeting yang pertama. Apa sih greeting itu? Greeting itu seperti salam. Jadi untuk memulai, untuk memperkenalkan diri, we have greeting gitu. Nah, di greeting ini sebenarnya banyak banget sih contohnya. But in here, I will mention some kind of greeting. The first one ada good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Hello, hi. Kemudian ada hello everyone, halo semuanya. And then the last one, there is hello guys, halo teman-teman. Nah, itu adalah some kind of greeting. Kemudian untuk memulai memperkenalkan diri nih, ada beberapa expression ketika kita ingin menyatakan bahwa kalau kita itu ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada let me introduce myself. I would like to introduce myself. Kemudian yang terakhir ada allow me to introduce myself. Kalau yang expression yang pertama dan kedua itu kurang lebih artinya sama. Kurang lebih artinya adalah saya ingin memperkenalkan diri. Nah, kalau untuk yang ketiga, allow me to introduce myself, itu artinya adalah izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, setelah kita menggunakan greeting dan menggunakan expression ini, hal pertama yang kita akan sebut adalah name, nama. Hal yang sangat wajar ketika kita ingin memperkenalkan diri itu, hal pertama pasti kita menyebut nama. Di sini ada contoh kalimat, my name is bla bla bla, you can call me bla bla bla. Contoh, my name is Ana Mardiah, you can call me Ana. Nama saya adalah Ana Mardiah, kamu bisa memanggil saya dengan Ana. And then ada I am. Nah, ini contoh yang straightforward, contoh yang langsung. Jadi kita bisa langsung menyebutkan nickname atau nama panggilan saja. Contoh, I am Ana, saya Ana. Misalnya contoh lagi, I am Apsa, saya Apsa. Kemudian kita bisa menyebutkan age itu umur. I am bla 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 years old, saya berumur. Kemudian ada my age is, umur saya adalah. Contoh, I am 22 years old, saya berumur 22 tahun. Kemudian ada born. Born ini lahir, jadi tempat kita lahir itu di mana. Kita juga bisa menyebutkan ketika memperkenalkan diri. Yang pertama ada I was born in, saya lahir di. Kemudian I was born at, saya lahir pada. Nah, keduanya ini kalian bisa lihat bahwa perbedaan itu hanya terletak pada in dan pada at. Terus kemudian perbedaannya apa dong kalau hanya berbeda pada in dan at? Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan in, we provide a general information. Jadi informasi yang general, informasi yang bukan spesifik. Contohnya kita bisa menyebutkan nama kota ataupun nama provinsi. Contoh, I was born in South Sumatra. I was born in Palembang. Nah, itu kan general nih. Cuma menyebut Palembang tapi tidak menyebut Palembang bagian mana gitu. Kemudian I was born at itu adalah we have to provide specific information. Kita harus menyediakan informasi yang spesifik. Kita bisa menyebutkan tanggal lahir. Contoh, I was born at 9th of May 1999. Saya lahir pada 9 Mei 1999. Nah, ini kan informasi yang spesifik banget. Jadi saya lahir itu tanggal 9 bulan 5. Nah, ini informasi yang sangat spesifik. Kemudian selanjutnya ada occupation. Occupation itu pekerjaan.
Contoh occupation itu ada students, dentist itu dokter gigi, doctor itu dokter, kemudian ada nurse, perawat, ada soldier, ada housewife, ibu rumah tangga, driver, sopir, kemudian singer, penyanyi, teacher, guru, kemudian ada jurnalis. Nah, itu semua kind of occupation. Nah, contohnya dalam kalimat bisa I am a student. Misalnya kalian, contoh untuk kalian nih. Misalnya I am a student in MAN 1 Kota Kediri. Saya adalah siswa di MAN 1 Kota Kediri. Atau misalnya kalau saya I am a student in UNP Kediri. Saya adalah siswa di UNP Kediri. Selanjutnya we have location. Contohnya I come from, saya berasal dari, I originally come from, saya aslinya dari. Nah, ini ungkapan untuk menyatakan ketika kalian itu bukan berasal dari tempat tinggal kalian sekarang. Contohnya seperti saya tinggalnya sekarang di Kediri, but I'm originally come from Palembang. Jadi saya itu aslinya dari Palembang. Nah, misalnya contoh kalian ada yang dari Nganjuk, I come from Nganjuk, atau I come from Jogja, atau I come from Solo. Nah, kemudian selanjutnya ada address. Address itu alamat. Contoh, I live in, saya tinggal di, I live at, saya tinggal di. Nah, keduanya itu sama nih seperti born tadi, menggunakan kalimatnya yang sama, dan perbedaannya itu hanya pada in dan at. Kegunaan juga seperti itu. Ketika in, itu informasi yang general. Kalau at, informasi yang spesifik. I live at itu kita harus menyebutkan alamat yang spesifik, seperti nama jalan ataupun nomor rumah. Contoh, I live at Kiai Haji Ahmad Dahlan Street number 76 Kediri. Saya tinggal di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 76 Kediri. Nah, itu kan alamat yang spesifik. Ada nama jalan, ada nomor. Selanjutnya ada family. Nah, di family ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita sebutkan. Misal kita bisa menyebutkan pekerjaan ayah ataupun pekerjaan ibu. Nah, tapi di sini I will focus on siblings gitu. Family member. Contoh, I have a younger sister and an older brother. Saya mempunyai seorang adik perempuan dan seorang kakak laki-laki. Kemudian ada I'm the first or second or third child of the three siblings. Nah, ini untuk kalian, misalnya kalian anak pertama, kalian bisa menggunakan first. Misalnya kalian anak kedua, kalian bisa menggunakan second. Atau misalnya kalian anak ketiga, kalian bisa menggunakan third. Jadi kalimatnya bisa menjadi I'm the third child of the three siblings. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Selanjutnya ada I'm the youngest. Saya anak bungsu. Selanjutnya I'm the only child in the family. Saya adalah anak tunggal. Selanjutnya we have hobby. My hobby is singing, drawing, dancing, playing football, playing guitar, studying. Misalnya ada yang suka belajar nih, misalnya I'm studying. My hobby is studying math. Saya suka belajar matematika. Atau I like studying English. Saya suka belajar bahasa Inggris. Nah, itu untuk hobi. Kemudian after you are mentioning about yourself, nah, ada expression yang bisa kalian gunakan setelah kalian beres memperkenalkan diri. Ada nice to meet you, nice to know you, I'm pleased to meet you, happy to meet you, glad to know you, it's an honor to know you. Itu artinya ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mengenal kamu. Nah, untuk kalimat di atasnya itu kurang lebih mempunyai makna yang sama. Semuanya mempunyai makna, mempunyai arti. Saya senang berkenalan dengan kamu. And last, thank you for joining my class. I hope you are understand with my explanation.
And if you don't understand about my explanation, please ask me in my personal chat. You can chat me on WhatsApp and I'm ready to answer your question anytime. So, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.